Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang cerpen Indonesia kontemporer yang beranggotakan Della Edowati Namadias, Iskasari Oktaviana, Lailatul, dan Rizka Apriliana. Yang akan kami bahas di presentasi kali ini adalah pengertian cerpen Indonesia kontemporer, sejarah dan perkembangan cerpen Indonesia kontemporer, tokoh-tokoh cerpen Indonesia kontemporer beserta karyanya, ciri-ciri cerpen Indonesia kontemporer, dan perbedaan cerpen kontemporer dan non-kontemporer. Yang pertama, pengertian cerpen Indonesia kontemporer. Cerpen Indonesia kontemporer adalah cerita pendek yang berisikan kehidupan manusia yang terasing dari dunianya karena gencetan suasana metropolis yang pemberontak yang berada di tengah-tengah pergulatan nilai-nilai saling bertentangan yang membuktikan bahwa manusia mempunyai potensi-potensi unik. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak April. Terima kasih. Berikutnya sejarah dan perkembangan cerpen Indonesia kontemporer. Teman-teman bisa membaca di PPT yang lebih singkatnya. Mengingat sejarah perkembangan sastra Indonesia sebelumnya diawali dengan periode Balai Pustaka 1920 sampai 1942 yang lebih bercorak kedaerahan dan bertema sosial dengan tokoh yang mengalami penderitaan luar biasa. Balai Pustaka didirikan oleh Belanda dalam masa penjajahan. Banyak karya yang disensor dari segi isi dan memunculkan ketidakpuasan. Lalu pada tahun 1930-an muncul angkatan pujangga baru yang diprakarsai oleh STA atau Sultan Takdir Alis Jahbana, Amir Hamzah, dan Armid Pane. Karya sastra pada masa pujangga baru memiliki karakteristik semangat nasionalisme dan menggunakan bahasa Melayu modern. Kemudian muncullah angkatan 45 dengan tokoh Hairil Anwar, Asrul Sani, dan sebagainya. Dalam menuangkan karyanya, Hairil Anwar menggunakan bahasa Indonesia yang terbebas dari pola bahasa Melayu. Lahirnya proklamasi penggunaan bahasa Indonesia dan rasa nasionalisme menjadi embrio lahirnya sastra kontemporer Indonesia. Embrio berkembang pada angkatan 50-an tampak menonjol warna perlawanan dan perjuangan mempertahankan martabat, sedangkan sesudahnya tampak warna percobaan dan penggalian berbagai kemungkinan pengucapan sastra pada angkatan 60 dan 70-an. Dapat dikatakan sastra kontemporer dalam sastra Indonesia berkembang sekitar tahun 1970-an. Tahun 1970, sastra Indonesia kontemporer mengalami perkembangan yang dilatar belakangi oleh pergeseran nilai kehidupan secara menyeluruh. Sehingga semangat kontemporer lebih dijiwai oleh persoalan kehidupan. Itu tadi penjelasan dari sejarah dan perkembangan cerpen Indonesia kontemporer. Selanjutnya nanti ada tokoh-tokoh cerpen Indonesia kontemporer beserta karyanya yang akan dijelaskan oleh penyaji berikutnya. Baik, selanjutnya saya Della Edowati Namadias dengan NIM 1866039 akan melanjutkan presentasi pada hari ini, yaitu di sini saya akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh cerpen Indonesian kontemporer beserta karyanya dan ciri-ciri cerpen Indonesian kontemporer beserta karyanya. Yaitu langsung saja. Yang pertama adalah Umar Khaggam dengan karyanya Seri Buku Nang Kunang di Mahata, kumpulan cerpen 1972. Dan yang kedua karyanya adalah Sri Sumarak dan Buluk. Kedua adalah Gersom Poik, karyanya Jerat Mutiara di Tengah Sawah dan Nostalgia Nusa Tenggara. Yaitu yang ketiga Kori Layun Rampan dengan karyanya Kekasih. Dan keempat Putu Arya Tirtawirya, karyanya Pasir Putih Pasir Laut.
Malam Pengantin. Dan yang kelima adalah Aswendo Atmowiloto dengan karyanya Surat dengan Sampul Putih. Dan yang keenam adalah Budi Dharma, karyanya Orang-orang Badminton. Dan yang ketujuh Yudhistira Ardinoigraha, karyanya Penjarakan Aku Dalam Hatimu. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri cerpen Indonesian kontemporer. Yaitu yang pertama di situ ada anti tokoh, anti plot atau setting, dan yang ketiga anti alur, dan keempat anti tema. Mengapa demikian? Karena anti tokoh. Anti tokoh itu identitas tokoh dalam cerpen kontemporer menjadi tidak penting karena dibuktikan dengan penggunaan nama tokoh kita, lelaki setengah baya, penjaga kuburan, dan lain-lain contohnya. Dan yang kedua, anti plot atau setting. Di latar dan tempat dan latar waktu dalam cerpen kontemporer juga tidak mengacu pada waktu tertentu, sehingga dapat berlaku di mana saja dan kapan saja. Dan yang ketiga adalah anti alur. Anti alur dalam cerpen konvensional, alur selalu didasari pada rangkaian peristiwa yang mempunyai pertalian hubungan, sebab, akibat, atau biasa disebut dengan kausalitas. Akan tetapi, dalam cerpen kontemporer, sengaja peristiwa yang terjadi bisa tumpang tindih dan tidak menunjukkan adanya hubungan kausalitas atau sebab akibat. Peristiwa yang dihasilkan lakuan dan pikiran disajikan seketika secara serempak, seolah-olah peristiwa itu datang saling menyergap. Akibatnya peristiwa itu seperti tidak jelas lagi juntrungnya atau jalannya ya. Dan yang keempat, anti tema. Tema dalam cerpen kontemporer juga memiliki arbusitas yang tinggi, susah dipahami, namun amaratnya dapat dipetik. Selanjutnya, saya mengambil pendapat dari beberapa ahli yang mencoba menerangkan ciri-ciri cerpen kontemporer. Pendapat pertama itu dikemukakan oleh Purba tahun 2001 ya teman-teman. Menurutnya cerpen kontemporer itu memiliki ciri anti tokoh, anti alur, bersuasana misteris atau gaib, cenderung mengungkapkan transendental atau sufiltik. Dan yang terakhir cenderung kembali ke tradisi lama atau warna lokal. Seperti itu. Terima kasih. Baik, saya Lailatul Fitri, NIM 1860002. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan cerpen kontemporer dan non-kontemporer. Cerpen kontemporer adalah cerita pendek yang berisikan kehidupan manusia yang terasing dari dunianya karena gencatan suasana metropolis, pemberontak yang berada di tengah-tengah pergulatan, nilai-nilai saling bertentangan yang membuktikan bahwa manusia mempunyai potensi-potensi unik. Sedangkan cerpen non-kontemporer merupakan kebalikan dari cerpen kontemporer. Hal-hal yang diangkat untuk diceritakan atau dibuat cerita berasal dari peristiwa yang sungguh terjadi dalam kehidupan. Perbedaan karakteristik atau ciri-ciri pada cerpen kontemporer dan non-kontemporer sebagai berikut. Karakteristik, tema, penokohan, alur. Dalam cerpen kontemporer, absurd dan anti logika, anti tokoh, anti alur, anti tema, anti plot atau setting. Dalam cerpen non-kontemporer yaitu jelas dan masuk akal, tokoh jelas, dan alur sistematis. Alhamdulillah cukup sekian presentasi dari kelompok 2. Semoga apa yang telah disampaikan oleh penyaji kelompok 2 dapat bermanfaat dan semoga dapat menambah wawasan. Saya perwakilan dari kelompok 2, mohon maaf seikhlas-ikhlasnya jika ada kekurangan materi atau kesalahan dalam penyampaian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.